Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dan semesta alam dan tanya. Perkenalkan, saya Kamil Ahmad Al-Hidri dan saya di sini bertugas sebagai moderator dan izinkan saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok. Nantinya mereka akan menjelaskan tentang presentasi kali ini. Mereka adalah ada Cynthia Agustin, ada Deokta, ada Tri Putri, dan ada Teguh Tri Laksono. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang Bupa Frozen Food. Adapun poin-poin pentingnya adalah ada registrasi yang akan disampaikan oleh Cynthia, ada season and cookies yang disampaikan oleh Deokta, kemudian ada create and update akan disampaikan oleh Tri Putri dan login akan disampaikan sama Teguh. Kemudian saya akan menjelaskan tentang delete searching. Dan dari penjelasannya nantinya diharapkan teman-teman dan ibu dosen dapat memahami dari apa yang kita sampaikan. Baik, mari kita mulai presentasinya. Yang pertama tentang registrasi yang akan dijelaskan oleh Cynthia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Cynthia Agustin dengan NIM 210102014 akan menjelaskan mengenai sistem register pada aplikasi sistem informasi inventory frozen food Bupa Frozen. Di sini ada dua file yang kita perlukan. Yang pertama adalah file register.php, kemudian file function.php. Pada file 1-15 ini berisi file PHP. Pada line kedua ini require function PHP, yang mana semua file yang ada function PHP itu akan diikut sertakan kepada file register PHP. Kemudian di sini ada pengecekan. Ketika ada pengecekan seleksi kondisi yang mengecek apakah data yang dilakukan melalui metode post dengan nama elemen TBL register dari suatu form akan berhasil ditambahkan atau tidak. Jika berhasil akan muncul alert user berhasil ditambahkan, namun jika dan akan langsung diarahkan ke file login.php. Kemudian jika tidak berhasil akan ditampilkan tulisan gagal daftar. Kemudian pada line 17 ini adalah file HTML dengan titel register. Kemudian pada tampilan browsernya nanti ada heading 3 daftar yang akan tertampil pada tampilan browser. Kemudian di sini ada form yang pertama adalah form input username. Kemudian di sini form yang kedua adalah form input password, dan form ketiga adalah form ketik ulang password. Kemudian di sini juga ada checkbox yang mana user harus menyetujui semua privacy policy dan ketentuan yang ada pada sistem informasi inventory frozen food ini. Kemudian di sini yang terakhir yang akan tertampil pada browser adalah ketika user sudah memiliki akun, dia dapat mengklik button yang bertuliskan login di sini, dan nanti akan di-parsing ke file login.php. Kemudian ini adalah file kedua, yaitu file function.php. Di sini pada line 132 ada function registrasi yang memiliki parameter data. Kemudian global count adalah koneksi ke database dengan variabel count. Kemudian di sini ada username string to lower, yang mana ini mengambil data username dari variabel data. Kemudian operasi string to lower ini untuk mengubah menjadi tulisan menjadi huruf kecil. Jadi sekalipun user mengetikkan username dengan tulisan besar, nanti akan dirubah ke tulisan kecil. Kemudian pada line 137 ini password mengambil data dari password. Variabel password ini mengambil data dari password yang ini. Kemudian menggunakan MySQL real escape string itu untuk mencegah serangan SQL injection dengan membersihkan data sebelum dijalankan. Line 138
prosesnya sama seperti lain 137. Kemudian di sini ada pengecekan apakah si username itu masuk ke dalam database user registrasi apa enggak. Kalau misalnya si username itu udah ada pada database, nanti akan muncul alert username sudah terdaftar. Dan ketika di sini ada pengecekan lagi, password yang tadinya username itu sama nggak password 1 sama password 2-nya. Kalau misalnya passwordnya nggak sama, nanti akan muncul alert konfirmasi password tidak sesuai. Kemudian di sini ada proses enkripsi password, yang mana kita menggunakan algoritma decrypt. Yang mana fungsi password hash ini adalah digunakan untuk menghasilkan hash dari password sebelum disimpan ke database. Jadi nantinya yang ada di database itu, password yang ada di database itu akan berbeda dengan password yang user inputkan, dan ini dapat mencegah dari serangan hacker. Kemudian di sini yang terakhir ada pemeriksaan apakah query berhasil dilakukan. Jika query berhasil dilakukan akan bernilai true. Namun ketika tidak berhasil, di sini akan ada alert gagal mendaftar. Silahkan coba lagi nanti. Kemudian di sini saya akan mendemokan sistem register pada aplikasi Inventory Frozen Food. Di sini yang pertama kita harus menyalakan dulu sound ya, karena ini ada di localhost komputer kita. Kemudian kita ketik di sini. Nah, ini adalah tampilan dari sistem register. Yang pertama kita dapat mengisikan username kita, terserah namanya mau apa. Di sini coba tes. Passwordnya 123. Di sini kita harus mengetik ulang password yang kita inputkan pada password ini. Ini kita harus mencentang privacy policy dan syarat ketentuan yang berlaku. Kemudian kita klik daftar. Berhasil daftar, dan kita ketika sudah berhasil daftar akan dilanjutkan ke form login. Di sini kita cek dulu apakah username itu berhasil ditambahkan kepada database. Nah, ini username yang kita inputkan tadi sudah berhasil masuk ke database dengan password yang terinskripsi oleh menggunakan hash. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan untuk proses sistem registrasi. Untuk penjelasan berikutnya saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih. Dan mengenai login yang akan disampaikan oleh Teguh. Lalu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Syamil atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan sesi login pada sistem stok barang Bupa Frozen Food. Di sini saya membuat file loginnya secara modular, jadi dipisah antara function dan tampilan login. Maka kita untuk manggil fungsinya menggunakan require. Lalu di sini kita untuk pengecekannya, jadi ketika button login pencet, dia akan mengecek username dan passwordnya. Di sini pengecekannya dia mengambil dari tabel registrasi database yang sudah kita buat. Di sini juga kita menggunakan alert, jadi ketika password atau username-nya salah, maka akan muncul alert. Jika berhasil, maka login akan langsung menuju ke file index.php. Ini tampilannya kita membuatnya menggunakan Bootstrap. Di sini file functionnya kita menggunakan enkripsi hash ya. Jadi ketika kita registrasi tadi sebelumnya passwordnya dienkripsi. Oke, langsung saja kita cek. Nah ya, ini kita menggunakan username test dengan password yang sudah dienkripsi, yaitu passwordnya 123. Kita coba saja pada login. Username-nya kita gunakan test dengan passwordnya kita ganti 321. Nah, di sini salah ya.
akan muncul alert. Coba kita login ulang. Dengan passwordnya 123, login, dan ya berhasil kita masuk ke index.php. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali lagi kepada moderator. Terima kasih. Yang ketiga mengenai season and cookies yang akan disampaikan oleh Deokta. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Syamil selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagian session dan cookie. Sebelumnya, session itu merupakan variabel global yang diciptakan dalam server PHP pada saat sesi awal membuka sebuah halaman dan berlaku sampai menutup halaman tersebut. Lalu dalam aplikasi berbasis web juga, session itu digunakan untuk autentifikasi login. Lalu, session juga memungkinkan programmer untuk mengatur siapa saja yang bisa mengakses suatu halaman. Lalu di baris ketiga ini terdapat session_start. Di sini itu merupakan sebuah fungsi atau syarat untuk menjalankan sebuah session. Lalu di sini ada set session pada baris 20 sampai 22, kita bisa set session setelah login berhasil. Nah, lalu untuk menghapus session terdapat di file logout. Setelah proses login dan memanggil session, login tentu perlu proses untuk menghapus session login dengan cara logout. Lalu di file logout ini terdapat session start, salah satu syarat untuk memulai session. Lalu ada session unset, yaitu untuk menghapus semua variabel $_session. Lalu ada session destroy, di sini untuk menghancurkan semua data session yang telah tersimpan di dalam penyimpanan file system. Ada cookie, di mana cookie ini merupakan sebuah konsep penyimpanan informasi. Jika session tempat penyimpanannya berada di server, cookies berada di klien. Oleh karena itu, konsep cookie ini sebaiknya tidak digunakan untuk menyimpan informasi login user seperti username dan password. Cookie juga biasanya digunakan dalam aplikasi shopping chart atau digunakan untuk menyimpan sementara produk-produk yang dipilih oleh pengunjung pada saat berbelanja. Set cookie ditempatkan setelah cek password dan set session. Biasanya pada form login jika ingin menambahkan cookie, terdapat fitur remember yang berguna untuk membuat dan menyimpan cookie yang terdapat di baris 24, 25, atau 24 sampai 29. Lalu untuk lebih aman lagi, perlu dilakukan enkripsi terhadap cookie menggunakan parameter hash yang terdapat di baris 26 sampai 29. Lalu pada baris 28, cookie dibuat selama 60 detik. Artinya jika user berhasil login dan masuk ke index.php, maka cookie login akan di-set dan berlaku untuk 60 detik. Di dalam file logout.php ini, tambahkan kode untuk hapus cookie yang terdapat di baris 7 dan 8. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kemudian ada back-end update oleh Tri Putri. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sesi create dan update data. Di sini ada file dari tambah data. Filenya dibuat terpisah dari function. Jadi di sini ada file tambah data dan function. Lalu di sini terhubung sama function. Post submit. Nah, di sini ada variabelnya post. Jadi kalau misalnya data berhasil diinput, maka di sini akan tampil data berhasil diinput dan terhubung ke indeks PHP. Lalu kalau misalnya data gagal diinput, di sini bakal ada pemberitahuannya, alertnya data gagal diinput dan akan dihubungkan ke indeks PHP. Nah, di sini tampilannya saya menggunakan Bootstrap. Lalu
ini ada input data dengan untuk input data ada merek, nama produk, bobot gram, harga, jumlah stok, dan foto. Nah, di sini untuk mereknya kita menggunakan parameter drop down. Nah, jadi ada pilihannya. Terus udah gitu di sini untuk fotonya ada type itu file. Jadi kita bisa upload si fotonya. Tambah data di sini menggunakan variabel merek, nama, bobot, harga, stok. Lalu ada foto juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan ubah data sama beda file yang akan terhubung dengan function. Di sini kalau misalnya data berhasil diubah, maka ada alert data berhasil diubah dan akan terhubung ke indeks PHP. Kalau misalnya data gagal diubah, maka akan ada alert data gagal diubah dan terhubung kembali ke indeks PHP. Nah, sama kayak tadi tampilannya kita menggunakan navbar bootstrap. Terus udah gitu untuk edit data sama kayak yang tambah data, hanya saja di sini kita menggunakan variabel barang yang akan jadi manggil data sebelum diubah. Jadi nampilin data dulu sebelum diubah. Tuh. Nah, kalau di functionnya di sini sama aja kayak yang tadi, cuman ada update data barang dari data yang tadi udah kita buat di database-nya. Jadi nanti bakal tampil dulu data yang sebelum diupdate dari database sebelumnya, baru kita update gitu. Nah, di sini juga nanti kalau misalnya mau upload foto, ada pemberitahuan kalau misalnya fotonya nggak ada gambarnya gitu ya, kita upload nggak pakai foto, nanti ada pemberitahuan upload gambar terlebih dahulu. Terus udah gitu ada pengecekan kalau yang kita pakai tuh ekstensinya JPG, JPEG, sama PNG. Jadi kalau di luar ekstensi itu fotonya nggak bisa diupload. Jadi nanti ada alert yang Anda upload bukan gambar gitu. Terus dari gitu ukuran fotonya juga kalau misalnya lebih dari 5 MB itu nggak bisa diupload dan bakal ada alert ukuran gambar terlalu besar. Nah, kalau udah lolos pengecekan gambar udah sesuai, maka gambar dapat di-upload. Nah, di sini kita tambah dulu. Kita pilih dropdown-nya misalnya Kimbo. Terus kita masukin ininya sosis Kimbo. Terus ini 300 gram aja, harganya kita 45.000. Jumlah stoknya misalnya 25. Terus ini kita pilih, misalnya ini nggak ada foto dulu. Nah, upload gambar terlebih dahulu, terus nanti data gagal di input, balik lagi. Filenya ini fotonya ini udah JPG, jadi udah bisa diupload. Data berhasil diinput. Nah, udah keluar datanya. Terus kalau misalnya mau diubah, nge-chat edit, misalnya ubah beratnya deh 500 gram jadinya. Ini pilih file, jangan lupa. Nah, udah data berhasil diubah, selesai. Nah, tuh udah deh bobotnya diubah gitu. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf ada kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Kemudian mengenai data searching akan nulis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tadi cari dan delete. Di cari ini pertama ada PHP seperti biasa dan ada require.
Query ini digunakan untuk menyertakan dan mengimpor file atau script eksternal lainnya ke dalam file yang sedang dieksekusi. Dan data barang, query select from data barang. Kemudian ada tekan tombol cari. If apabila iset post cari, kemudian ada di situ ada iset. Iset itu gunanya untuk memeriksa apakah sebuah variabel telah diatur dan nilainya bukan nol. Kemudian di bawahnya lagi ada script HTML-nya. Itu biasa, ini untuk script bootstrap-nya itu bias lebih responsif. Kemudian di sini ada awal navbarnya, berupa frozen food. Kemudian ada lagi di samping cari tadi ada beranda, daftar, dan logout. Itu kemudian akhir navbar. Ada list data stok barang, itu nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian kita akan mendemonstrasikan bagaimana data barang ini akan dicari. Namanya kita akan cari chicken. Apa ketemu? Nah, chicken nugget. Walaupun kita menginput cuma chicken, nanti barangnya langsung nggak usah kita nulis chicken nugget gitu, nggak usah, langsung chicken gitu. Itu untuk data barang. Kemudian akan menjelaskan tentang hapus. Tadi ada require function PHP, maksudnya ke PHP sini. Kemudian if hapus, echo apabila berhasil maka akan tampil data berhasil dihapus. If else, apabila tidak bisa echo maka data gagal dihapus. Kita coba demonstrasikan hapus barang, apakah bisa. Ini ya, delete ya, coba kita delete satu, delete. Apakah ini hapusnya? Oke. Ya, localhost menyatakan data berhasil dihapus. Di sana di localhost-nya, maka data yang di sini akan terhapus satu yang tadi, yang data barang. Untuk data produk akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin sekian dari saya, video saya ini. Terima kasih. Kesimpulannya adalah di sini kita menjelaskan sistem berupa frozen food, dan berikut ini beberapa kesimpulan mengenai berupa frozen food berdasarkan informasi hingga saat ini. Ada mengenai sistem registrasi tadi, kemudian ada sistem login, dan ada terdapat form, proses CRUD, CRUD, update, delete, dan upload yang ada kaitannya dengan frozen food tadi. Kemudian ada season and cookies pada halaman login, dan terakhir ada fitur-fitur tambahan. Mungkin itu presentasi dari kami. Barangkali dari teman-teman kelompok lain ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan apabila tidak ada, kami ucapkan sekian. Saya Syamil Ahmad Alidi selaku moderator izin undur diri. Nun walakum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.